Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu dalam pelajaran fisika ya, kelas 11 yang insya Allah akan kita lakukan dengan tatap maya. Di minggu kemarin Ustaz Imam sudah memberikan tugas ya, walaupun tidak bisa mendampingi, tapi alhamdulillah beberapa kelompok sudah mengumpulkan tugasnya. Ada beberapa hal yang akan kita konfirmasi hari ini, yaitu pembahasan tentang simulasi FET ya di website fed.colorado.edu. Di situ kemarin sudah kalian lakukan. Kemudian ada beberapa jawaban yang mungkin bisa jadi di dalam tabel itu saya tidak lengkap untuk memberikan keterangan, sehingga jawabannya berbeda dengan apa yang kita maksud bersama gitu ya. Nah, untuk pertama kalinya kita buka dulu di learning objektifnya. Students will investigate the relationship between force acting on an object and that object's motion. Kemudian yang kedua, students will be able to predict the motion of an object, itu ya. Nah, sebagai gambarannya, kemarin kita sudah membahas di awal bahwa ada hukum Newton ya di sini. Sebelum kita sebut itu hukum Newton, keberapanya 1, 2 atau 3. Di sini gaya itu adalah pada dasarnya tarikan atau dorongan gitu ya. Nah, penyebab gaya itu bisa menyebabkan dua hal, yaitu benda itu bergerak ataupun berubah arah dan berubah bentuk. Ada beberapa. Kemudian tetapi apabila terjadi keseimbangan gaya di suatu benda, maka akan terjadi diam ya. Dia akan tetap diam karena keseimbangan gayanya. Nah, ini ada cerita di sini ya. You and some friends are at the park. You find some rope and decide you'd like to play a game of tug of war ya, atau tarik tambang ya, seperti ini. Unfortunately, there are 5 people, so you can have an equal amount of people on each side ya. Jadi tidak bisa imbang ini ya. One of your friends suggests that the 2 biggest people should be on the side, while the 3 smaller people should be on the other side. Do you think this is a fair way to split up the teams? Why or why not? Gitu ya. Mereka memutuskan untuk membagi orang ya, yang gede 1, 2 orang, kemudian yang kecil 3. Apakah ini adil? Nah, kita akan membuktikannya di praktikum virtual. Ini hanya background saja ya, background praktikumnya saja, tidak bukan sebagai pertanyaan utama, hanya nanti kita akan membahas ini di setelah praktikum gitu ya. Pertanyaan praktikumnya justru yang ini. What causes objects to move or stay still? Apa yang membuat objek itu bergerak atau tetap diam ya, stay still maksudnya. Kita buka dulu PET simulationnya. Saat ini sudah install di sini di laptop. Ini ada force and motion ya, yang basic ya, karena nanti akan ada force and motion yang part 2 ya. Kemudian sambil menunggu, task 1, place 2 people that are the same size, the same distance away from the cart ya. Letakkan 2 orang pada ukuran yang sama dan pada kereta ya, jaraknya sama dari kereta. Make a prediction. Nah, ini kata kuncinya ya. Jangan dijawab dulu sebelum jangan lakukan dulu sebelum menjawab prediksinya. About the movement of the cart. After you have observed the actual movement, click on the sum of the forces box at the top right hand corner of the simulation. Record the number in the data chart. Nah, jadi setelah melakukan prediksi, baru kalian meletakkan orangnya tadi ya. Kemudian klik start. Setelah diklik start, coba dilihat di situ
hasil praktikumnya kayak gimana gitu ya. Mari kita lakukan ya. Yang pertama, place two people that are same size at the same distance away from the card. Nah, karena kemarin sudah dikumpulkan ininya lembar praktikumnya, untuk sekarang silakan dicatat sendiri, karena nanti untuk di PTS atau PAS nanti bisa jadi akan keluar modelnya kayak gini ya, jenis soalnya predicted movementnya gimana gitu ya, saat same size same placement on rope ya. Silakan dicatat tabelnya mungkin seperti ini ya, predicted movementnya kemana. Nah itu silakan kalian tulis di sini. Maksudnya kalau jaraknya sama, orangnya sama ya, ukurannya, mereka akan bergerak kemana. Nah, predicted movement jawabannya ya kalau nggak ke kanan yang ke kiri gitu ya, atau none gitu ya. None seperti ini, none left right gitu ya. Jangan jawab zero. Kemarin ada yang jawab zero, nol gitu. Maksudnya nol itu none mungkin ya, tapi itu bukan maksud dari jawabannya gitu ya. None left or right gitu ya. Silakan dijawab. Kemudian actual movementnya kita praktikum di sini. Nah, yang ini ya, ini hukum 1, ini hukum 2, ini hukum 3, ini hukum 2 juga gitu ya. Coba kita cek ya. Oke, saya mau meletakkan di rope yang pertama saja. Nah, kita lihat sum of forces ya, jangan lupa dicentang. Kemudian values-nya juga jangan lupa dicentang supaya kita tahu nilainya. Kita klik go di sini. Nah, kita lihat card-nya ini bergerak kemana? Non ya, tulisnya non ya. Nah, seperti itu. Kemudian sum of forces-nya ternyata non juga gitu ya. Maka silakan ditulis di sini sum of forces 0 atau non 0 ya. Kemudian x left berapa, x right berapa. Jadi cara jawabnya gitu mas, 0, gitu ya. X left itu kan berarti ke kiri, x itu sumbu x maksudnya. Nah ini ada kan 50. Nah kita kan sepakat kalau ke kiri itu minus gitu ya. Kemudian yang x right plus ya, seperti ini. Yang ini predictednya tadi harusnya diisi dulu ya, nggak apa-apa guys. Nah, gitu. Kalian yang melengkapi sendiri ya. Cuma begini saja praktikumnya, selesai ya. Kemudian yang task 2, place two people, dengan ini sama ya, that are the same size different distance away from the card, make a prediction about the movement of the card. Jadi sebelum dilakukan praktikum ini, yang kedua jaraknya ini berbeda antara orang satu dengan orang yang kedua. Nah, menurut kalian predicted movement ini sama kayak hipotesis awal gitu loh mas. Kalau talinya lebih pendek sama lebih panjang, itu yang menang siapa? Kalau waktu tarik tambang itu loh, orangnya sama persis misalkan, itu lebih baik narik di tali yang panjang apa yang tali yang pendek gitu ya. Misalkan ini tidak harus selalu benar ya jawaban itu, bisa jadi salah ya karena predicted ya. Misalkan Ustadz Imam mau jawab nih, karena yang panjang yang kanan, maka saya mau jawab yang right gitu ya, predicted movementnya to the right misalkan kayak gitu. Kemudian kita praktikum nih, actual movement non left or right. Oke, kita coba ya. Sekarang kita return dulu, orangnya saya geser ke sini, 1, 2, 3 ting. Nah kita go ya, ting. Nah seperti itu. Kita lihat nih, walaupun talinya berbeda panjangnya, ternyata actual movementnya non gitu ya. Kemudian sum of forces-nya sama 50. Kalau yang ke kiri ya min 50 n,
kalau yang ke kanan 50N. Nah, plus. Sudah selesai. Kalian bisa nyoba sendiri ya yang lain-lainnya. Kemudian task 3, place two people that are different sizes the same distance away from the card. Make a prediction about the movement of the card. After you have observed the actual movement, click on the sum of the forces box at the top right hand corner. Record the number in the data chart. Ya, oke, kita enter dulu nih ke bawah. Different size, same placement. Nah, kita lihat ini sebenarnya ada banyak nih. Nah, ya. Sebentar, kita lakukan dulu yang 3 dulu ya. Predicted movement. Kayaknya kemana ini? Different size, same placement on rope. Ya. Kayaknya kemana nih? Kalau yang besar yang kiri, yang ini berarti ke kiri gitu ya. Oh, mohon maaf nih, left ya. Actual movementnya non left or right. Nah, kita praktikan ya, berarti kita return dulu. Saya kembalikan orang merah sama orang birunya. Ini agak besar ya. Terus ini sini. Ting ya. Kita go ya. Ting. Nah, tuh dia bergerak ke kiri ya. Terus kita lihat the sum of forces to the left in 50 value ya, 50 newtons ya. Berarti to the left, kemudian 0 50 newton, x left nya 100 newton and 50 newton plus. Kalau yang ini minus ya. Nah, di sini sudah seperti itu. Kita lanjut ke task 4 ya. Place two people that are the different sizes, different distance away from the card. Make a prediction about the movement of the card. After you have observed the actual movement, click on the sum of the forces. Sama ya caranya ya. Nah, sekarang kalau berbeda gimana nih? Yang besar talinya 3, yang kecil talinya 2. Nah, kita cek aja ya. Tapi ini predicted dulu nih, kayaknya ini left gitu ya. Kemudian yang ini actual movementnya kita cek nih. Ini kita return dulu. Ini 3 misalkan. Nah, yang ini 2. Sum of forcesnya tetap 50 ya. Coba kita go. Nah, ini ternyata sama ya, bergeraknya tetap ke kiri. Berarti kemudian sum of forcesnya 50 minus newton, kemudian ini minus 100, yang ini plus 50. Baik, nah ini sekarang kita masuk ke sini. Ini yang penting ya dari praktikum itu adalah bisa melakukan conclusion ya. What causes objects to move or stay still? Kita ngeklaim yang membuat objek itu bergerak atau tetap adalah forces. Itu ya. Evidence, apa evidence-nya? Nah, atau gini, ini enggak forces ini ya, berarti net forces ya. Net forces itu adalah total ya, total forces atau jumlah gaya totalnya. Evidence, nah evidence-nya when the net force the net forces was not zero, was not equal to 0, the chart move to the bigger force ya, gitu ya. Analysis questions reasoning ya. Give an example of a balanced force. Ini kalian isi sendiri. Nah, ini kalian boleh, yang tadi kan sudah Ustadz pandu, sekarang yang ini diisi sendiri. Give a
an example of a balanced force. Ya, apa di sehari-hari aja, apa yang bisa kita buat contoh terkait balanced force gitu ya. Tadi kan kita sepakat bahwa when the net force is equal 0, maka there is no movement ya. Jadi benda-benda yang tidak bergerak itu pada dasarnya dia pada keadaan balanced force gitu ya. Jadi bukan karena dia tidak dikenakan gaya, karena pada dasarnya di bumi atau di ruang kita ya sehari-hari itu tidak ada satupun benda yang tidak mengalami gaya. Minimal gayanya adalah gaya gravitasi gitu ya. Tapi kita disuruh give an example of a balanced force ya. Silakan, karena ini enternya ada 2 di sini, silakan beri 2 contoh gitu ya. Kemudian give an example of an unbalanced force. Jadi berikan contoh yang tidak balance ya force-nya di sini. Terus kemudian true or false, balanced force cause a change in motion, true or false, how do you know this? Nah ini silakan diisi alasannya, kemudian true or false-nya juga ya. Gaya yang seimbang menyebabkan balanced force ya, menyebabkan perubahan gerak ya, change in motion. Apakah betul? Nah tadi kan sudah kita praktikum ya, kalau net force-nya equal 0 itu balance ya, berarti how do you know this? Nah itu alasannya, silakan jawab dalam bahasa Inggris ya. Kemudian true or false, unbalanced force cause a change in motion, true or false. Nah silakan dijawab di sini juga. Now that you have had a chance to experiment with the simulation, go back to the question at the beginning of the investigation. What do you think would be the best way to divide up your friends for the game of tug of war? Be sure to explain your reasoning. Ya, itu maksudnya gini. Tadi yang di atas itu kan kita disuruh ada masalahnya kan kayak gini. Ini tadi dia itu mau ngasih yang gede-gede itu 2 di sini. Nah, ini ya yang gede-gede 2, terus yang kecil-kecil 3. Nggak bisa ya, jadi gini, anggaplah ini kecil-kecil. Nah kayak gini. Nah apakah ini adalah pembagian yang adil gitu? Nah itu jawab di sini ya. What do you think would be the best way to divide up? Bagaimana cara terbaiknya untuk membagi orangnya gitu ya. Kalau tadi ada 2 orang yang ukurannya gede ini, misalkan ini kan tidak sama ya, gede ada 2, misalkan ini kalau 1 tadi berapa ini 150, berarti kalau 2 berapa 300 kan. Ternyata kalau yang kecil itu satunya 50. Apakah adil kayak gitu? Nah bagaimanakah yang adil supaya seimbang di awalnya? Silakan dijawab di bukunya masing-masing. Kemudian what question or investigation do you have after using the simulation? Devise an experiment of your own using the simulation that helps to answer your question. Gini aja, ini maksudnya selain pertanyaan yang ada di praktikum di atas, kalian memiliki pertanyaan apa yang masih mengganjal ya. Misalkan apakah ada yang perlu disimulasikan lagi ya. Ini kan tadi masih di area sini ya Mas, bukan yang di motion ini ya, bukan juga di friction and acceleration. Kita akan praktikum ini di kemudian hari, tapi kalian boleh nyoba-nyoba. Tapi pertanyaannya untuk yang paling bawah ini tadi adalah pada tema yang net force ya, kayak gitu. Apakah kalian memiliki pertanyaan lain? Nah silakan pertanyaannya ditulis di bagian paling bawah. Nah ini dikerjakan secara mandiri ya, tidak berkelompok. Kalau kemarin sudah berkelompok, ini mandiri, silakan di bukunya masing-masing. Ustaz mohon maaf tidak bisa mendampingi untuk kali ini karena ada
meet ya, Zoom meet di jam 8. Nanti akan insya Allah dititipkan di guru piket saja untuk diserahkan ke Ustadz Imam gitu ya. Ada yang ditanyakan silakan saat bertemu di kelas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.